dalam Zakaria 3 ayat 8 sampai 10. Saya akan bacakan, dengarkanlah hai imam besar Yosua, engkau dan teman-temanmu yang duduk di hadapanmu, sungguh kamu merupakan suatu lambang, sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan hambaku, yakni Sang Tunas. Sebab sesungguhnya pemata yang telah kusahkan kepada Yosua, ya, satu pemata yang bermata 7, sesungguhnya aku akan mengukirkan ukiran di atasnya. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, dan aku akan menghapuskan kesalahan negeri ini dalam 1 hari saja. Perhatikan, dalam 1 hari saja. Biasanya penghapusan dosa itu dalam menggunakan ya korban gitu ya, tapi 1 hari selesai gitu. Pada hari itu demikian firman Tuhan semesta alam, setiap orang dalam padamu akan mengundang temannya duduk di bawah pohon anggur dan di bawah pohon ara. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dari Sang Tunas dan pemata bermata 7 dari ayat di atas itu artinya apa? Ya, pertama kita harus perhatikan bahwa ayat kitab Zakaria itu berisi tentang nubuatan-nubuatan. Ya, Zakaria adalah seorang nabi. Nabi biasanya membawakan pesan daripada Tuhan, ya, yang akan disampaikan kepada umat, ya, kepada Israel. Kalau imam membawa persembahan dari umat kepada Tuhan, ya, beda jalurnya. Tapi kalau nabi menyampaikan pesan perkataan langsung dari Tuhan, misalkan ketika Tuhan menyuruh Musa mengeluarkan Israel dari Mesir tempat perbudakan, itu Tuhan langsung bicara pada Musa. Ada juga seperti Nabi Zakaria ini, yaitu melalui nubuatan, ya. Pesan Tuhan bicara melalui nubuatan, ya. Kalau bertanya-tanya, nubuatan itu apa, Bapak Ibu? Nubuatan itu apa sebenarnya? Nubuatan itu adalah sebuah peristiwa yang akan terjadi, ya. Lalu kalau kita lihat pasal 1 sudah dituliskan, ya. Jadi nubuatan itu adalah sesuatu yang belum terjadi dan akan terjadi, gitu ya. Dan nubuatan ini dikatakan di dalam pasal 1 sampai pasal seterusnya itu bicara tentang semua nubuatan. Dan nubuatan ini diberikan kepada seorang imam besar bernama Yosua. Ya. Siapakah imam besar Yosua ini? Apakah Yosua temannya Kaleb? Ya, bukan. Yosua di sini adalah Yosua bin Yosedek. Ya, Yosua bin Yosedek adalah imam besar pada masa pemulihan. Ya, imam besar saya memimpin rakyat kembali dari pembuangan untuk beribadah kepada Tuhan. Kita bisa lihat di rumah nanti di Esra 3 ayat 2 atau di Hagai 2 ayat 3. Lalu pertanyaannya, apakah yang maksud dengan Sang Tunas itu? Ya, Sang Tunas itu melambangkan sosok hamba Tuhan yang diperolehkan oleh Yesaya, yang kelak akan memulihkan tuntas umat Tuhan. Kalau kita lihat nih, di Yeremia 23 ayat 5, sesungguhnya waktunya akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri ini. Ya, ini berkaitan dengan apa? Tunas adil bagi Daud itu apa? Nubuatan tentang Yesus Kristus. Ya, kalau dalam bahasa Ibrani atau bahasa Aram itu kata semak. Ya, semak itu artinya Sang Tunas, gitu ya. Lalu selanjutnya, apa yang dimaksud dengan batu? Ya, batu ini menjelaskan tentang apa? Seperti kalau kita lihat dalam King James Version, tadi Bosu ada bahas tentang terjemahan, ya. Kita jangan hanya lihat satu terjemahan. Saya coba lihat dari King James Version. Batu permata. Tapi kalau dalam King James Version itu, for behold the stone that I have set before Joshua, upon one stone are 7 eyes. Jadi bukan permata, tapi batu, gitu ya. Hanya batu biasa, gitu ya. Tapi batu apa yang dimaksudkan, gitu ya? Jadi kalau kita lihat di 1 Petrus 2 ayat 6, sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya padanya tidak akan dipermalukan. Oke, jadi seringkali Yesus digambarkan di dalam Alkitab, atau kita bisa sebut dengan tipologi dengan istilah batu. Seperti tadi sebelumnya batu penjuru. Oke, batu penjuru adalah batu yang mengikat agar bangunan itu bisa kokoh. Dan ini batu bermata 7. Oke, batu bermata 7 ini adalah tentang nubuatan Yesus Kristus. Ya, Sang Tunas, pemata atau batu bermata 7 itu juga adalah lambang dari nubuatan Yesus Kristus. Lalu biasanya batu ini dipakai di mana? Biasanya kalau dalam zaman lama, batu itu dipakai di dalam baju besar, imam besar gitu ya. Yang disebut dengan baju efod. Bisa lihat di Keluaran 28 ayat 16 sampai 28 gitu ya. Itu melambangkan imam besar
diberikan batu-batu gitu untuk apa? Suatu tanda pertolongan dan penyertaan Tuhan, gitu ya. Lalu mengapa batu itu bermata 7? Karena mata 7 melambangkan kesempurnaan wawasan, kemahatauan, dan kecerdasan ilahi. Ya, Wahyu 5 ayat 6. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Ya, jadi Bapak Ibu, karena Alkitab itu juga adalah budaya daripada budaya Israel, biasa dalam Israel juga ada angka-angka yang menjadi petunjuk makna di baliknya. Seperti kalau orang Chinese kan angka 4, ya, angka keramat gitu ya. Begitu juga dalam budaya Yahudi ada angka-angka yang penting. Salah satunya adalah 7 ini. 7 ini melambangkan kesempurnaan, wawasan, kemahatauan, dan kecerdasan ilahi. Oke, jadi tunas dan juga batu permata itu melambangkan Tuhan Yesus, ya. Dan juga imam besar yang menyampaikannya itu menjadi juga tipologi daripada Tuhan Yesus, ya. Penggenapan nubuatannya dalam Yesus Kristus.